Halo semuanya, apa kabarnya nih teman-teman? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat ya, dilancarkan pekerjaan maupun usahanya, amin. Ya, pada video kali ini saya mau mengajak teman-teman menyaksikan di mana Mas Chandra Permana ya, netizen kita yang sangat rajin membuat video, menggubah lirik lagu untuk mengkritik kondisi Pilpres di tahun ini gitu ya. Jadi pada video ini dia membuat lagu untuk Pak Prabowo yang memang saya pribadi ya menilai juga entah kenapa dalam berbagai forum itu seringkali jawabannya tidak nyambung dengan pertanyaan, sering kurang tepat, dan entah kenapa sering banget itu dia jawabannya kalau nggak anak yang kurang gizi, makan siang gratis. Jadi kadang-kadang pertanyaannya itu tentang apa, nanti dia lari lagi ke anak yang kurang gizi ataupun makan siang gratis gitu ya teman-teman. Jadi seringkali dirasa tidak tepat gitu oleh netizen. Nah, pada video kali ini kita akan simak bagaimana sih lagu dari Mas Chandra Permana ini gitu ya. Yuk kita simak bareng-bareng videonya. Ditanya apa jawabnya apa, cakap sembung bawa golong. Kalau sampai dia presidennya, yang ku takut negaraku makin bobrok. Coba dengarkan program-programnya, banyak untuk anak manja. Bukannya mau dikasih pancingnya, malah dikasih ikannya. Kami bukan anak-anak manja yang makan saja disuapin bapak. Kami mau bekerja bapak, bukan dikasih makan. Yang seharusnya bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang mandiri, bisa berusaha sendiri atau bekerja sesuai dengan kemampuan dan sumber daya manusianya semakin berkembang. Begitu Pak. Dan yang akan menjadi problem di kemudian hari lagi, misalnya anggaran makan siang yang harusnya 20.000, tinggal 8.000. Yang seharusnya makan sama ayam bakar misalnya, jadi tinggal makan sama kepala ikan asin doang. Ya, jadi beberapa waktu lalu itu beredar viral ya video Pak Prabowo ketika ditanya oleh seorang kiai gitu ya teman-teman. Dimana Pak Kiai ini nggak setuju dengan program makan siang Pak Prabowo. Nah, menurutnya mending kasih pancingnya dibanding kasih ikannya. Tapi di sini Pak Prabowo langsung emosian, ngotot gitu ya. Dia bilang, ya kalau misalnya Bapak tidak mau ya nggak apa-apa, kita alihkan ke yang lain. Pertanyaan saya, menurut teman-teman pemimpin itu seperti ini bukan sih emosian, tidak bisa diajak berdiskusi? Padahal pertanyaan Bapak ini bagus. Dia mempertanyakan, kenapa nggak kasih pancingnya saja Pak, bukan ikannya. Dalam video sebelumnya saya juga sudah mempertanyakan program makan siang gratis ini ya teman-teman. Menurut saya program makan siang gratis ini menyisakan lubang besar gitu. Siapa yang masak gitu ya. Terus kenapa harus makan siang, kenapa nggak sarapan pagi? Karena secara manfaat kan lebih banyak manfaat sarapan pagi untuk kebutuhan otak dan gizi gitu ya. Terus bagaimana cara membagikannya gitu ya. Terus dengan anggaran kurang lebih 400 triliun ya untuk makan siang gratis ini, apakah tidak mending untuk subsidi apa yang namanya BBM, biar BBM murah lagi gitu teman-teman? Atau kenapa tidak dibikin program seperti Ahok dulu di mana warga miskin itu bisa beli daging murah sehingga kebutuhan masyarakat miskin terpenuhi lewat koperasi gitu ya. Ya, kalau program makan siang gratis ini saya menyebutnya seperti program catering nasional aja jadinya. Ya benar kata Mas Chandra Permana, malah membuat orang jadi anak manja gitu. Disebut dengan gemoy, fenomena memilih pemimpin berdasarkan kesan lucu, kemampuan berjoget, atau yang biasa disebut dengan gemoy, menunjukkan masalah yang serius bagi kehidupan berdemokrasi kita. Keputusan memilih pemimpin yang seharusnya didasarkan pada kualitas kepemimpinan, rekam jejak, gagasan, program, dan visi misi terdistorsi oleh penilaian yang dangkal semacam itu. Penilaian yang didasarkan pada faktor yang bukan seharusnya beresiko bagi masa depan Indonesia. Saya mengajak kepada kaum muda yang cerdas dan idealis, kembalilah kepada idealismemu, bahwa memilih pemimpin harus didasarkan pada pertimbangan yang rasional dan substansial. Ya, saya sepakat dengan Bang Hanif ini ya teman-teman. Dalam menilai sesuatu itu biasanya kita harus punya indikator yang tepat. Misalnya menilai seni. Seni itu tidak boleh indikator penilaiannya bagus atau tidak.
tapi indah atau tidak. Nah, terus kalau misalnya menilai moral itu benar atau salah gitu. Jadi setiap penilaian itu punya variabel atau indikatornya masing-masing, tidak sama. Berarti kalau pemimpin apa? Kita harus memiliki indikator seperti apakah dia cakap dalam memimpin, jujur, tegas, cerdas, cekatan gitu ya, visi misinya sesuai untuk kemajuan Indonesia. Nah, gemoy ini kalau menurut teman-teman posisinya di mana? Di antara sekian banyak indikator untuk memilih pemimpin yang baik, tegas, jujur, berani dan segala macamnya. Nah, gemoy ini menurut teman-teman di mana posisinya dan apa hubungannya dengan memimpin Indonesia ke depan? Nah, menurut saya aneh juga kalau digambarkan netizen Gen Z itu yang lahir antara tahun 95 sampai 2010 senang dengan hal yang begitu-begitu. Berarti kalau benar hal tersebut, ada yang salah dengan Gen Z kita. Ternyata mereka bisa memilih pemimpin hanya berdasarkan gemoy. Wah, menurut saya ini ada yang salah dengan angkatan ini. Ada yang salah dengan Gen Z ini menurut saya. Kalau benar mereka memilih pemimpin berdasarkan gemoy. Karena memang timnya Pak Prabowo itu selalu menggembar-gemborkan pemimpin yang gemoy. Walaupun kita mempertanyakan apa hubungannya gemoy dan joget-joget dengan pemimpin Indonesia gitu ya teman-teman. Gimana? Kalau Bapak tidak mau terima bantuan, nggak apa-apa. Kita akan salurkan ke yang perlu bantuan. Yang gua lihat ya, Pak Prabowo ini gampang banget tersulut emosinya, gampang marah-marah, langsung bek. Kalau menemukan pertanyaan yang beliau tidak bisa jawab secara lugas ataupun terperinci gitu ya. Nah, emosinya ini suka tidak stabil. Gua ngeri nih kalau dia nanti memimpin negara gitu ya, ada yang nggak sesuai atau ada yang nggak mau ikut kemauan dia, wah nggak tahu deh, langsung marah-marah atau langsung pak, gua nggak ngerti gitu. Tapi ya itu tadi, emang karakternya Pak Prabowo, karakternya itu udah nggak bisa dirubah gitu. Sementara kan kita butuh pemimpin itu yang memang ya bisa berpikir secara jernih gitu, nggak langsung marah-marah ya, dipikirkan dulu secara matang apa yang akan dilakukan gitu, baru diputuskan, baru disampaikan dengan cara yang elegan, cara yang lebih santun gitu, supaya orang dapat menerima jawaban Pak Prabowo dengan baik ya. Jadi kalau memberikan jawaban yang cukup lugas, terperinci, secara jelas, tanpa emosi, yang mendengarkan juga pasti bakalan seneng, bakal masuk tuh apa yang disampaikan. Ya, sepakat ya teman-teman. Malah apa yang dikatakan oleh Mas ini lebih masuk akal untuk menjadi indikator memilih pemimpin, yaitu stabil emosinya. Daripada gemoy. Gemoy itu apa sih definisinya? Kita pun nggak tahu. Lucu, imut gitu maksudnya. Tapi apa hubungannya semua ini dengan cara memimpin? Ya, itu aja teman-teman video kali ini. Terima kasih sudah menyimak sampai selesai. Semoga videonya bisa dinikmati. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.